Ya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan kilang minyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terbaru pemerintah akan meresmikan kilang Refinery Development Master Plan milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur bulan November mendatang. Kilang dari 18 titik yang dibicarakan, ada 2 kilang ya. Kilang kalau yang sekarang refinery yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan itu untuk beberapa produknya akan diresmikan di bulan November ini. Sementara untuk kilang-kilang baru yang kita lagi kerjakan di 18 titik itu mudah-mudahan dari dana antara FS-nya udah final. Kalau sudah final itu sudah bisa kita mulai implementasikan karena arahan Bapak Presiden setiap wilayah itu ada kilang portable ya. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan kilang minyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebab diyakini akan menjadi kunci ketahanan energi nasional. Pemerintah saat ini tengah merencanakan pembangunan 18 kilang minyak yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan salah satu kilang minyak yang akan segera diresmikan oleh pemerintah adalah Refinery Development Master Plan atau RDMP milik PT Pertamina Persero yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peresmian kilang tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan November 2025. Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan untuk segera memproses izin usaha pertambangan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan koperasi. Kemudian Presiden meminta untuk memprioritaskan pemberian jatah usaha pertambangan dan perminyakan kepada rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, percepatan pembangunan kilang kunci ketahanan energi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekretaris Jenderal Aspermigas, kemudian juga ada Mas Abra Telatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Elan, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Prasetyo, Mas Abra. Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Elan. Mas Abra, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Pras, Pak Elan. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan begitu ada instruksi yang diberikan oleh Presiden begitu ya. Kalau kita cermati bahwa percepatan pembangunan kilang ini bisa diharapkan mendukung lagi ketahanan energi nasional. Nah, lantas Pak Elan sebagai pelaku usaha Aspermigas melihat seberapa urgent akhirnya keberadaan kilang sendiri begitu bagi ketahanan energi di Indonesia begitu. Ya, saya kira ini bukan masalah seberapa urgent, itu sangat urgent, Pak. Sangat-sangat urgent karena posisi kita sekarang sangat dilematis ya. Dari produksi crude aja kita masih kurang ya. Jadi kita harus impor crude untuk kebutuhan kilang. Kilang kita ini yang ada sekarang kapasitasnya kurang lebih 1 juta barrel per hari. Ini produksi kita hanya 500-600 ribu, harusnya kita impor. Ditambah lagi selain import crude, kita pun kebutuhan nasional kita itu 1,6 juta barrel ya minyak ya. Jadi kita pun harus import yang namanya produk ya. Produk itu ada bisa BBM, apa bisa solar, ya kan bisa LPG ya, bisa juga bensin ya. Nah, itu menjadi suatu yang tidak baik buat bangsa kita. Sejak kita tuh defisit 2004 ya. Sebetulnya itu sudah tuntutan untuk kita melakukan investasi yang agresif untuk membangun kilang baru. Kalaupun kita kekurangan crude-nya, kita bisa ngambil feedstock dari tempat lain. Jadi kita cukup impor crude-nya. Yang mana crude tentunya bisa kita tekan harganya dan produknya bisa kita produksi sendiri melalui kilang kita. Dan kilang kita terakhir dibangun oleh Pertamina adalah tahun 1993, yaitu kilang Balongan di Indramayu. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sekali. Ada satu tadi yang akan dibangun. Dia sejak dirintis oleh kepemimpinan era Pak Jokowi, satu yang RDMP yang di Balikpapan itu di era Pak Jokowi hanya selesai 80%. Ya alhamdulillah 100%-nya diselesaikan di eranya Pak Prabowo ini yang bulan November. Tapi itu pun masih belum cukup. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh
Presiden Prabowo dan juga yang disampaikan oleh Pak Menteri ESDM tadi itu sudah menurut saya bukan urgen lagi tapi sangat urgen. Begitu Mas Prasetyo. Baik, itu dia sangat urgent untuk keberadaan kilang ataupun pembangunan kilang di Indonesia. Nah Pak Abra, Anda melihat bagaimana Mas terkait dengan review kondisi dari sektor migas kita di tanah air, kemudian ada instruksi langsung begitu bahwa kita harus mempercepat pembangunan kilang, sementara Pak Elan tadi dari Supermigas menyatakan ya ini memang harus dipercepat begitu, kondisinya benar-benar kita urgent sekali begitu, Mas Abra. Ya Mas Pras, saya ingin mengkonfirmasi ataupun memvalidasi tadi disampaikan oleh Pak Elan bahwa memang sangat urgent kita untuk meningkatkan produksi BBM di dalam negeri, karena pertama dari sisi defisit neraca perdagangan migas kita di tahun ini Januari sampai September saja sudah minus 13,8 miliar US dollar. Jadi memang sepanjang 15 tahun terakhir ya defisit migas kita terus meningkat. Ini kan menjadi salah satu resiko tersendiri buat perekonomian kita, karena pastinya akan menggerus cadangan devisa kita, akan menekan nilai tukar rupiah kita, bahkan juga berpotensi meningkatkan inflasi yang bersumber dari luar. Kita belajar dari pengalaman tahun 2022 ketika terjadi eskalasi perang Rusia Ukraina, ketika harga minyak mentah melonjak menjadi $120 per barel. Waktu itu pemerintah ya cukup kalang kabut juga menghadapi tekanan harga minyak mentah, dan waktu itu untungnya fiskal kita masih bisa absorb adanya shock. Nah, tetapi kan ke depannya kita tidak tahu nih ketidakpastian global, makanya kita juga harus bisa mengurangi risiko eksternal tadi dengan meningkatkan produksi di dalam negeri. Apalagi ya kita tahu bahwa konsumsi BBM kita ya setiap tahun terus meningkat karena jumlah populasi, jumlah kendaraan dan lain sebagainya. Kita saat ini kebutuhan BBM-nya 1,6 juta barel per hari, tetapi ya produksinya baru di level sekitar 600.000 barel per hari. Artinya butuh 1 juta barel yang selama ini kita tergantung dari impor. Maka mau tidak mau pemerintah di sisi hulunya meningkatkan lifting migas, tetapi di sisi midstream-nya juga harus siap nih mengelola atau mengolah ya crude yang ada di sisi hulu, sehingga tadi kita bisa mengurangi resiko tersendiri. Dalam 5 tahun terakhir memang ya pemerintah melalui Pertamina sudah berupaya mempercepat penyelesaian proyek-proyek kilang strategis ya. Dalam catatan saya ini sudah ada 11 proyek kilang strategis yang memang diharapkan bisa meningkatkan kapasitas produksi BBM kita. Tapi kan tentunya tadi melihat volume konsumsi nasional sampai 1,6 juta barel, tentu kapasitas tadi juga masih perlu terus ditingkatkan, sehingga harapannya sejalan dengan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Pak Presiden, ya kita betul-betul bisa mewujudkan ke depan dari sisi hulu dan dari sisi midstream-nya, Mas Pras. Baik, itu dia swasembada energi memang harus didukung oleh infrastruktur ya dari hulu ke hilir kemudian sehingga bisa memenuhi dari kebutuhan nasional, di mana tadi Anda katakan juga masih sekitar 1 juta barrel begitu ya, memang harus diimpor dari luar negeri, sementara kebutuhannya sendiri 1,6 juta barrel begitu per hari. Baik, kita akan lihat bagaimana dari sisi jumlah kilangnya sendiri Pak Elan. Menurut Aspermigas sendiri apakah masih jauh dari cukup kalau memang Anda katakan memang ini urgent sekali sehingga kita bisa mempercepat pembangunan kilang. Tapi kan kita tahu juga pembangunan kilang membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu Pak Elan. Ya, saya kira kalau dibilang jauh cukup jauh, sangat jauh. Karena apapun sejak 93 sampai sekarang udah hampir lebih dari 30 tahun kita tidak ada penambahan kilang ya. Ya, kapasitas kilang kita yang ada miliki oleh Pertamina itu adalah kilang Dumai dengan 170.000 barrel per hari, kemudian ada kilang Pelaju 118.000, kemudian kilang Balongan 125.000, ini kilang paling muda ya. Kemudian Cilacap ya itu 345.000, kemudian Balikpapan yang sebelum diresmikan ini kapasitas 260.000, tapi nanti akan dengan penambahan RDMP nanti akan nambah 100.000 menjadi 360.000, dan ada satu kilang kecil di Papua yaitu Kasim itu 10.000 saja. Dan jangan lupa bahwa ada beberapa kilang-kilang yang lain ya, ada TPPI yang ada di Tuban Petro itu kurang lebih 100.000, dan ada lagi kilang yang namanya TWU ya. TWU itu adalah kilang yang swasta punya, itu juga sekarang sedang ya pada posisi di persimpangan jalan untuk maju terus atau berhenti gitu ya Kak. Kita kembali lagi ada banyak permasalahannya. Dan juga ada beberapa yang lainnya ya, investor-investor swasta yang ingin membangun kilang, namun kelihatannya mereka belum ketemu jalan yang paling efektif untuk membangun kilang
supaya itu bisa mereka bicara bisnis ya. Karena apapun membangun kilang itu harus ada investasi yang besar dan tentunya harus bicara keekonomian bisnisnya akan menarik ke depan. Nah, kembali di masa era Pertamina dulu ya, bahwa Pertamina membangun kilang itu diperlakukan bukan sebagai bisnis entity ya. Itu yang harus dirubah mindsetnya atau kita melakukan transformasi. Bahwa kilang Pertamina dulu hanya mendapatkan ongkos jahit ya. Jadi dibangun untuk membangun kilang dan diberi ongkos jahit kurang lebih 50 sen dolar per barrel. Dan itulah yang menyebabkan kilang tidak bisa untuk sebagai satu usaha hanya sebagai kita sebut sebagai ongkos jahit ya. Sehingga tidak ada kapasitas untuk bisa mengembangkan dan mencari laba yang besar ya. Tidak diskemakan sebagai skema bisnis. Nah, dengan kita menjadi import itu menjadi harus berubah ya. Dengan import itu kita kilang agar berkembang harus ditata sejak awal itu supaya mereka bisa membeli crude untuk diolah dan produknya bisa dijual untuk mereka mendapatkan margin gitu. Nah, itulah yang harus dirubah begitu. Baik, dan kita tahu, ya Pak Elan, kita tahu juga bersama bahwa nanti akan ada peresmian kilang minyak yang seperti sudah Anda sampaikan di MP di Balikpapan begitu. Apakah ini menjadi salah satu ya angin segar lah bagi percepatan pembangunan kilang minyak di Indonesia? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Elan, Mas Abra, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kebutuhan minyak di Indonesia. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda juga. Baik, untuk kebutuhan domestik secara total memang 1,6 juta barrel per hari yang seperti sudah disinggung juga oleh Pak Elan, kemudian Mas Abra ya, terkait dengan produktivitas ataupun lifting dari migas kita begitu. Di mana dari sisi produksi nasionalnya 522 ribu barrel per hari, sementara importasi minyak yang dibutuhkan karena memang ada selisih antara kebutuhan dan juga produktivitasnya, ada sekitar 1,1 juta barrel per hari yang harus didatangkan dari luar negeri atau harus diimpor begitu ya. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi lifting minyak mentah Indonesia. Ya, ini data yang sudah disampaikan oleh Pak Bahlil begitu, di mana per September sampai dengan Oktober periode di tahun 2025 ini sudah mencapai 619 ribu barrel per hari. Dan ini mengalami kenaikan kalau kita bandingkan dengan target APBN di tahun ini yang 605 ribu barrel per hari. Dan lebih naik lagi kalau kita lihat dengan realisasi di tahun 2024 lalu mencapai 580 ribu barrel per hari. Ini dia untuk lifting minyak mentah Indonesia ya, dengan rentang waktu September sampai dengan Oktober 2025 yang sudah menyentuh 619 ribu barrel per hari. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan dan juga Mas Abra Talatov. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Apa yang bisa kita lihat dari sisi jumlah, kemudian bagaimana dengan yang akan diresmikan RDMP di Balikpapan milik Pertamina begitu. Menurut Anda ini Pak Elan, apakah memang akhirnya menjadi angin segar bahwa ini menjadi tonggak juga kita dalam proses percepatan pembangunan kilang minyak di Indonesia begitu Pak Elan? Ya, ini angin segar ya. Dan memang kita sangat menyambut gembira dengan adanya peresmian yang tertunda sebetulnya. Harusnya sih tahun lalu sudah bisa selesai, tapi saya tahu bahwa membangun kilang itu tidak sederhana ya, tidak sederhana dan berbiaya sangat tinggi. Sehingga sangat wajar lah ini akhirnya kita bisa tuntas juga, dan kami ucapkan selamat kepada Pertamina yang sudah berhasil membangun kilang yang skalanya cukup besar ya, dengan kapasitas tambahan 100 ribu barrel itu tidak sedikit, dan biayanya saya kira itu billion US dollar ya. Dan itu, tapi itu tidak cukup ya. Itu saja tidak cukup. Kita harus bangun kilang-kilang tambahan, kalau perlu yang ukurannya mini dan midi, di mana ini saya ngambil ilustrasi. Minyak dari Tarakan jauh-jauh dikirim ke Balikpapan ratusan ribuan kilometer ya untuk diproses ya kan. Kemudian hasilnya nanti setelah jadi BBM dikirim lagi ke para pengguna atau konsumen, kembali lagi ke Tarakan dan ke yang lain-lain. Kenapa sih tidak dibangun kilang mini di Tarakan sehingga tidak perlu lagi biaya-biaya yang dipakai untuk transportasi, pengapalan, bolak-balik crude ke Balikpapan, kemudian dari Balikpapan nanti produknya dibawa lagi ke Tarakan lagi untuk para pengguna di sana dan industri di sana ya. Sama juga dengan di Tanjung ya. Di Tanjung itu dipipakan 250 kilo lebih dari Tanjung ke Balikpapan. Dan itu biaya per barrelnya menjadi sangat mahal. Padahal kalau di Tanjung kita bangun kilang mini yang kapasitasnya katakanlah 1.500 sampai 3.000 barrel per hari, itu menjadi sangat efektif dan biaya itu menjadi lebih
bisa dipotong, dipangkas sehingga lebih efisien begitu. Dan masih banyak hal yang lain. Makanya saya pun sekarang sedang merintis satu kilang yang sudah tinggal commissioning di Sumatera Selatan ya, dengan bersama investor juga nasional investornya. Ini mudah-mudahan akhir Oktober ini atau awal November kita sudah akan mencoba uji coba, dan mudah-mudahan di awal Januari kita sudah mulai berproduksi dengan kapasitas 3.000 barrel per hari. Ini yang belum pernah diungkit ya, tapi hal-hal yang seperti ini saya menyambut baik, maka disampaikan bahwa diminta oleh pemerintah untuk membangun kilang sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional. Baik, demikian baik. Mas. Ya, Mas Abra, Indef melihat sendiri bagaimana dengan proses pembangunan kilang yang akan nanti ada diresmikan November, kemudian ada kilang mini juga nih yang dibangun oleh teman-teman Asper Migas. Apakah bisa dikolaborasikan dalam artian bisa saling mendukung begitu, sinergi antara kilang besar begitu dengan pengelolaan yang juga besar dibandingkan dengan kilang-kilang mini yang tengah dibangun teman-teman Asper Migas ini, Mas Abra? Iya, tentu peranan dari swasta dan juga dari Badan Usaha Milik Negara Pertamina dalam meningkatkan kapasitas produksi kilang ini sangat dinanti-nanti ya, karena bagaimanapun kilang ini adalah jantung kedaulatan energi kita. Jadi hanya dengan memperkuat kapasitas kilang, tadi kita bisa memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi. Maka yang sekarang ini misalkan dengan adanya keberadaan 6 kilang utama Pertamina yang kedepannya akan ditambah, itu kan selama ini baru bisa memenuhi kapasitas maksimal yaitu 1 juta barel, tapi kan realisasinya baru sekitar 600 sampai 800 ribu, artinya masih ada gap antara kebutuhan dengan produksi nasional. Dan salah satu kilang yang ditunggu-tunggu inilah kilang RDMP ke Balikpapan, karena ini menjadi salah satu proyek strategis juga selama 30 tahun terakhir, karena bisa meningkatkan volume produksi BBM itu dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari. Bahkan dari sisi produknya itu juga sudah bisa menghasilkan BBM dengan Euro 5. Nah itu juga artinya kan ada peningkatan kuantitas dan juga peningkatan kualitas. Maka adanya kilang baru ini kan juga merefleksikan adanya teknologi yang lebih tinggi, kemudian juga mencerminkan efisiensi dalam hal produksi. Artinya ya produksinya nanti selain meningkat juga ada potensi tambahan margin keuntungan karena adanya efisiensi dari sisi cost gitu Mas. Jadi memang kilang baru ini ada relevansi nih untuk meningkatkan juga margin keuntungan buat industri di kilang, karena selama ini kan kilang dianggap ini sebagai cost center gitu. Jadi dengan adanya revitalisasi kilang kita harapkan juga bisa berkontribusi terhadap pendapatan Pertamina secara holding. Itu Mas Pras. Iya Mas Abra, kita tahu juga pemerintah akan membangun ada 18 titik nih kilang-kilang baru yang diharapkan bisa segera diakselerasi. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini menjadi suatu hal yang tadi supaya nanti produktivitasnya merata, kemudian pendistribusiannya juga merata begitu Mas Abra? Iya, saya melihat bahwa rencana penempatan 18 titik strategis kilang ini konteksnya adalah upaya melakukan desentralisasi energi. Supaya energi kita tidak juga terlalu terpusat di wilayah-wilayah tertentu. Ini juga ada konteks keadilan energi, masyarakat di daerah-daerah terluar itu juga bisa mendapatkan akses BBM yang berkualitas dengan harga yang terjangkau juga, karena kalau misalnya kilangnya tersebar kan diharapkan nanti biaya distribusinya, logistiknya juga bisa lebih ditekan Mas, sehingga nanti harganya juga bisa lebih terjangkau buat masyarakat, beban subsidi dan kompensasi energinya juga bisa dikurangi. Jadi pemerintah justru dengan mendorong pendirian kilang di berbagai wilayah, ya itu bukan hanya bisa meningkatkan produksi dalam negeri, tetapi juga bisa meningkatkan pelayanan yang lebih andal kepada masyarakat kita, khususnya di daerah-daerah yang di daerah kepulauan ataupun daerah terpencil Mas Pras. Baik, itu dia beberapa hal yang sudah disampaikan. Kita akan lihat bagaimana dengan capaian-capaian yang tadi sudah diberikan begitu dengan produktivitas 605.000 BOPD begitu. Kalau kita lihat dengan capaian lifting migas di tahun ini untuk rentang September Oktober yang tadi mencapai 619.000 dibandingkan dengan target APBN kita lihat seperti apa nanti sampai dengan akhir tahun 2025. Kita bahas nanti di segmen berikutnya lagi. Kita akan jeda sebentar Pak Elan dan juga Mas Abra, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Aspermigas dan juga Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Ya, menyikapi dengan beberapa poin yang sudah kita bahas begitu Pak Elan, lantas bagaimana sebenarnya tantangan yang masih dihadapi baik oleh pemerintah, pelaku usaha, investor begitu ya di sektor migas ini untuk membangun kilang karena kaitannya dengan percepatan yang tengah dilakukan oleh pemerintah itu bottleneck-nya masih ada atau bagaimana nih Pak Elan? Ya, masih. Jadi artinya kita sangat kurang dan harus segera membangun. Jadi kalau ada anjuran untuk membangun desentralisasi 18 kilang di seluruh Indonesia, itu saya kira kita harus dukung. Dan kalau bisa ya tidak hanya mengandalkan Pertamina. Bahwa swasta pun banyak sekali yang berminat sekali untuk menginvestasikan kepada kilang. Namun kita coba memfasilitasi dari aspek regulasinya, ya, dan baik. Mudahan dalam tidak dapat kurutnya produksi itu kilang. Tambah lagi dengan masalah baik. Pak Elan, marketing yang pemasarannya. Kenapa saya baik bahwa Pertamina ya bagaimana? Ya, baik. Jadi tadi sedikit Pertamina itu akan bermerger dengan Pertamina Shipping dan Trading, itu akan jadi lebih bagus buat Pertamina begitu. Oke ya, kolaborasi dengan saya kira itu kita sambut baik itu untuk ya. Baik. Nah, betul. Mas Abra, lantas bagaimana Anda melihat begitu kalau kita lihat sinergi lah, apa yang perlu kita lihat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, perlu dukungan kebijakan seperti apa sih sehingga percepatan kilang ini, pembangunan 18 titik baru ini benar-benar akan mengefisiensikan dari sisi produktivitas, pendistribusian dan harga kalau kita cermati begitu ya untuk sebaran dari mungkin kebutuhan energi maupun bahan bakar minyak di masyarakat begitu Mas Abra. Iya, tentu sinergisitas ini sangat relevan dalam upaya kita menghadapi beberapa tantangan ya dalam upaya pembangunan kilang. Ini kan paling tidak ada 3 tantangan utama nih Mas dalam membangun kilang. Yang pertama, kebutuhan investasi yang sangat jumbo. Kurang lebih kebutuhannya 6-8 miliar dolar per kilang. Tentu ini kan artinya kebutuhan modal juga tidak hanya bisa mengandalkan dari sumber dana di internal, tapi juga harus didukung oleh sektor keuangan, bahkan sektor swasta dan juga bahkan investor luar negeri juga untuk bermitra. Kemudian juga ada tantangan perizinan tadi disampaikan oleh Pak Elan, juga regulasi juga harus bisa mendukung. Ya ada berbagai bottleneck, itu harus dicari jalan keluar, dan persoalan lahan, persoalan perizinan di Pemda, dan juga bagaimana tantangan sosial ekonomi di masyarakat setempat juga itu harus bisa dijawab secara sekaligus. Ketiga adalah bagaimana tantangan keekonomian proyek. Ini kan proyek karena tadi punya resiko besar, butuh investasi besar, juga secara keekonomian juga pasti ya investor akan melihat apakah proyek tersebut visible untuk dikerjakan. Utamanya juga terkait dengan kepastian feedstocknya, kepastian input dari minyak mentah ke depan. Nah, apakah di sisi hulu juga nanti bisa memenuhi kebutuhan untuk kilang kita? Ya, jangan sampai nanti kita masih bergantung juga dari impor crude. Walaupun tadi sampaikan Pak Elan kita tetap butuh, cuma kan konteksnya ketika harga minyak mentah dunia juga meningkat, ini akan menjadi resiko tersendiri untuk biaya operasional kilang ke depan. Itu Mas Pras. Baik. Nah terakhir ini Pak Elan, proyeksi Anda terkait dengan pembangunan dan percepatan dari kilang di Indonesia akan seperti apa begitu dari Aspermigas? Ya, kami ya sebenarnya mendukung, terutama salah satunya adalah kilang-kilang mini ya yang swasta. Kami membina mereka, mengajak juga ikut membantu bagaimana supaya kilang mini ini segera bisa terrealisir. Salah satunya yang di Sumsel. Sebetulnya sudah banyak kilang-kilang yang terbangun ya. Di Sumsel ada itu di Muba, pernah dibangun sampai sekarang mangkrak. Kemudian di Cepu juga ada, selain ada TWU ya punya Triwahana Universal itu, ada juga di Cepu kilang yang sekarang pun mangkrak ya. Karena apa ya, mungkin tidak didukung oleh kondisivitas regulasi dan juga hal-hal yang lain. Mungkin juga masalah waktu itu, kondisi waktu itu tidak mendukung. Dan sekarang ini coba kita ada keinginan pemerintah menyebar 18 titik, itu dicari solusi komprehensif secara legislasi
dan hubungan bahwa ini tidak harus Pertamina yang membangun, untuk yang kecil-kecil silakan swasta, dan juga swasta pasti akan menghitung secara ekonomi. Ya, saya kira itu. Ini ada di Kementerian SDM dan pemerintah ya, saya kira itu. Baik, itu dia kuncinya, dia Kementerian SDM, pemerintah, dan juga kolaborasi sinergitas yang kuat begitu antara pelaku usaha, sehingga pembangunan kilang minyak baik yang memang berskala besar, berteknologi tinggi juga, dengan kita sandingkan dengan kilang-kilang mini kalau yang memang tadi teman-teman Supermigas tengah bangun saat ini. Baik, Pak Elan, Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Elan dan juga Mas Abra. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ya, pemirsa, pemerintah mengupayakan langkah konkret untuk membebaskan sebagian masyarakat dari tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional. Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan kebijakan penghapusan ini hanya untuk kelompok yang dinilai benar-benar tidak mampu membayar tunggakan iuran. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengupayakan langkah konkret untuk membebaskan sebagian masyarakat dari tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional yang selama ini mencapai triliunan rupiah. Rencana ini memperkuat komitmen pemerintah untuk mencari solusi atas masalah tunggakan yang menjadi momok bagi masyarakat. Muhaimin mengatakan jaminan kesehatan nasional merupakan gerakan gotong royong yang berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia, termasuk di dalamnya yakni peran pemerintah dalam membantu golongan masyarakat yang paling miskin. Bapak Ibu sekalian, jaminan kesehatan nasional adalah gerakan gotong royong menegakkan keadilan sosial untuk memutus mata rantai ketimpangan kesehatan dan ekonomi. Sehingga yang kaya membantu yang miskin, pengusaha membantu pekerjanya, pemerintah membantu masyarakat yang paling miskin. Sampai hari ini pemerintah membantu 96 juta melalui program penerima bantuan iuran. Tidak kurang angkanya 60 triliun rupiah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan bahwa tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya akan dihapus pemerintah mencapai 7,69 triliun. Namun Gufron menyebut kebijakan penghapusan ini tidak berlaku bagi seluruh peserta JKN yang menunggak, melainkan hanya kelompok tertentu yang dinilai tak mampu membayar tunggakan iuran. Gufron menjelaskan sebagian besar tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang akan diputihkan merupakan tunggakan lama dengan rentang waktu lebih dari 2 tahun. Meski demikian, sistem perhitungan BPJS selama ini memang hanya membatasi akumulasi tunggakan maksimal 2 tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemutihan iuran BPJS, kebijakan afirmatif atau resiko baru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, dan juga Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Timbul, apa kabar Pak? Baik Mas, salam sehat. Salam sehat, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Ima, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Ima, ini sebelum membahas lebih jauh mungkin dari sisi kebijakan publik, bagaimana dengan langkah kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah ini? Ada rencana untuk menghapuskan iuran ke BPJS Kesehatan begitu ya, kaitannya dengan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Direktur BPJS Kesehatan, hanya untuk orang-orang yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi angin segar dengan kondisi masyarakat saat ini begitu Bu Ima? Iya, kalau kita melihat dari kondisi sosial masyarakat pada saat ini, jadi rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS ini akan berdampak ya terhadap ekonomi dan kemudian sosial masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari aspek kebijakan di dalam konteks terkait dengan keadilan sosial ini, kalau kita bisa melihat bahwa kebijakan seperti ini, kalau kita kaitkan dengan sistem jaminan sosial, artinya mengutamakan pemulihan akses layanan kesehatan gitu ya, dan kemudian ketimbang kemudian mereka memutuskan gitu ya, memutuskan terkait dengan kepesertaan terhadap para peserta yang kemudian melakukan tunggakan ini. Namun kemudian keadilan ini ya sejatinya tidak bisa kemudian dikatakan sebagai kebijakan yang kemudian sesaat saja gitu ya, tetapi
bagaimana kemudian ini dalam jangka panjang ini bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat yang kemudian tadi ya memang betul-betul mereka sudah menunggak dan memang dalam konteks ekonominya memang tidak mampu sehingga kemudian menjangkau gitu ya di dalam kaitan dengan mereka yang kemudian memang betul-betul membutuhkan terkait dengan layanan terkait dengan jaminan sosial ini tetapi memang dirasakan memang tidak terjangkau gitu ya untuk membayar iuran itu sehingga menunggak gitu ya seperti itu. Baik, gitu. itu dia. Menjadi angin segar ya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini dengan tekanan daya beli yang terjadi saat ini. Nah, Pak Timbul, BPJS Watch sendiri bagaimana Anda melihat begitu dan mungkin sedikit mereview terkait dengan pelaksanaan program dari JKN sendiri seperti apa sih saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang tentunya kalau kita mengacu pada pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 jaminan sosial kan hak seluruh rakyat Indonesia, artinya hak konstitusional diturunkan dalam Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, prinsip kepesertaan wajib. Dalam Perpres 82 2018 1 Januari 2019 seluruh rakyat harus ikut bergotong royong dan sebagainya. Nah, memang tentunya hak konstitusional ini terkendala ketika memang di 2020 ketika COVID sedang merajalela, lahir Perpres 64 2020. Sebelumnya Perpres 75 2019 yang menaikkan iuran dari 80.000 ini untuk kelas mandiri ya, kelas 1 80.000 ke 160, kelas 2 51 ke 110, kelas 3 23 ke 42. Di judicial review oleh kelompok penyandang hemodialisis dibatalin sama MA untuk peserta mandiri. Nah, artinya memang dalam kondisi seperti ini harusnya tetap nih. Tapi pemerintah malah mengeluarkan lagi Perpres 64 2020 di Agustus yang menaikkan lagi dari 80 ke 150, bukan 160, ke 150. Kelas 2 dari 51 ke 100.000, bukan ke 110. Nah, kelas 3 tetap dari 23 ke 42, tapi disubsidi 7.000. Nah, di tengah krisis COVID seperti itu, daya beli masyarakat mandiri, pekerjaannya udah nggak jelas, pendapatannya sudah tidak jelas lagi, dinaikkan. Nah, akhirnya terjadilah penumpukan tunggakan yang akhirnya memang dibayar, yang diwajibkan bayarkan 24 bulan. Tapi dia menyandra terus sampai 5 tahun ini. Sehingga ada sekitar 15 juta peserta mandiri yang menunggak. Yang memang tentunya betul menunggak itu ada dua sebab, ability to pay dan willingness to pay. Ability to pay memang yang menjadi mayoritas karena tidak mampu. Nah, kalau willingness to pay itu yang menengah ke atas. Dia ikut peserta JKN, tapi ketika dia mendapat layanan di rumah sakit atau vaskes lainnya, dia kecewa karena harus disuruh beli obat, harus apa. Nah, dia bilang, enggak, saya nggak mau bayar iuran lagi. Nah, jadi itu willingness. Nah, jadi kemauannya aja nggak ada. Nah, jadi tentunya yang memang betul harus disasar adalah bagaimana tunggakan iuran bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki ability-nya, to pay-nya ini bisa diputihkan. Sehingga hak konstitusionalnya itu dipulihkan. Dia bisa mengakses lagi. Kalau menunggak kan tidak bisa. Nah, jadi selama ini mereka itu kan mau membayar nih. Saya mau membayar nih. Tapi disandra oleh tunggakan, nggak boleh. Anda bayar dulu tunggakan. Nah, kalau nggak bayar, kalau nggak dibayar tunggakan, ya nggak bisa membayar bulanan. Nah, artinya memang tunggakan ini kan hanya potensi menjadi penerimaan, potensi, tapi nggak menjadi penerimaan real. Nah, tapi kalau dia membayar iuran sekarang, kalau nanti dihapuskan, dia bayar iuran, kan artinya menjadi pendapatan real bagi JKN. Nah, ini kan yang bisa membantu cash flow BPJS Kesehatan, program JKN ini untuk membayar ke rumah sakit. 2023, 2024, dan 2025 ini rasio klaimnya sudah di atas 100%. 2023, 2026 sekitar 106%. Kalau ini sekarang bisa diperkirakan 111. Artinya penerimaan iuran itu tidak mampu untuk membiayai pelayanan baik di vaskes tingkat 1 maupun tingkat 2 maupun biaya-biaya lainnya. Nah, ini artinya apa? Ada ancaman defisit kalau memang penerimaan iuran itu tidak mampu mengatasi segala pembiayaan. Nah, jadi kalau kami sih sambut baik pemutihan ini. Nah, tetapi juga untuk willingness to pay artinya juga kan
pemerintah kalau menurut saya ini harus juga memberikan diskon saja lah. Misalnya 24 bulan ketentuan regulasinya, berikan 12 bulan sebagai stimulus mereka membayar tunggakan yang setengah sehingga menjadi pendapatan real JKN. Kalau yang tidak mampu, oke, dihapus saja. Mereka bisa nanti membayar bulanan normal sehingga menjadi pendapatan real. Kalau yang mampu menengah ke atas, yang kelas 1, kelas 2 misalnya, dia kasih aja diskon. Jadi yang tadi 24 bulan hanya 12 bulan sehingga mereka membayar tunggakan yang di diskon ini dan membayar iuran bulan yang normal. Nah, itu. Jadi tentunya ini menjadi bagian dari mengembalikan hak konstitusional. Kedua, mendukung penerimaan iuran untuk JKN itu. Baik, Pak Timo, itu dia yang perlu dilakukan begitu untuk yang ability to pay maupun yang willingness to pay begitu, di mana memang ability karena ketidakmampuannya itu yang memang harus diperhatikan. Berarti memang sudah tepat ya kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, Bu Ima, lantas kira-kira poin-poin krusial apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, kalau kita memang ingin mempertimbangkan adanya pemutihan iuran BPJS Kesehatan tadi. Sementara Pak Timbul tadi kan memang ada 2 poin yang perlu dicermati, antara yang memang mereka tidak mau bayar, kemudian nunggak, antara yang mereka tidak memiliki kemampuan secara real begitu untuk membayar iuran BPJS, Bu Ima. Iya, artinya ada segmentasi peserta, yaitu yang memang benar-benar mereka yang menunggak itu adalah benar-benar masyarakat yang tidak mampu ya, gitu ya, seperti itu. Ada peserta yang kemudian kita perlu perhatikan, lalu kemudian syarat pemutihan gitu ya, artinya memang misalkan memang tadi ada yang nggak disiplin gitu kan, tetapi kemudian mereka harus aktif kembali membayar selama periode tertentu gitu, jadi harus ada segmentasi dan syarat yang kemudian perlu ditentukan. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kebijakan ini menurut Anda sudah tepat begitu, dan konteksnya apakah memang harus secara nasional begitu atau bertahap atau bagaimana Bu Ima, sehingga ya dampaknya benar-benar bisa dirasakan langsung nih bagi pengguna BPJS-nya sendiri maupun masyarakat secara umum. Iya, tentu harus ada strategi perlindungan yang berkelanjutan ya, tidak hanya sesaat saja, sehingga kemudian secara komprehensif ini kemudian dirumuskan gitu ya. Dan kemudian ini bukan untuk tambal sulam, tetapi memang berkelanjutan dan inklusif, seperti itu Mas Pras. Baik, nah kembali lagi ke Pak Timbul. Lantas kalau kita melihat dengan kondisi yang ada saat ini, dengan segmen tadi masyarakat yang sudah dilakukan, apakah ya kita bicara mengenai lagi-lagi data ini Pak Timbul, apakah pemerintah BPJS Kesehatan sendiri sudah memiliki data yang akurat begitu terkait yang masyarakat yang memang masuk dalam kategori ability to pay ataupun willingness to pay tadi begitu Pak? Ya, seharusnya sudah, karena kan memang dia terkait dengan nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga yang memang mereka kan pendapatannya berapa dan sebagainya. Nah, tetapi memang juga bukan berarti yang kelas 1 awalnya itu menjadi orang yang akan memiliki kemampuan bayar terus, belum tentu juga. Jadi ada juga yang sudah turun. Jadi memang kembali ini persoalan harus memang dilakukan dengan pendataan yang lebih jelas ya, lebih objektif ya. Tapi menstimulus mereka yang mampu ini untuk membayar tunggakannya supaya menjadi pendapatan real, menurut saya baik untuk diberikan diskon. Jadi kalau yang sekarang 24 bulan diberikan aja 1 bulan. Jadi 50% Anda bayar sudah menjadi peserta aktif. Tapi bagi yang masyarakat menengah ke bawah yang ability to pay-nya tidak ada, ya diberikan diskon 100%. Nah, cuman saya mau mengatakan begini, sebenarnya terkait dengan kepesertaan ini yang harus inklusif tadi ya, bahwa sebenarnya ada 55 juta orang yang memang dinonaktifkan di program JKN. 15 juta di kepesertaan mandiri, kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang mayoritas memang kelas 3. Dan yang juga ada 40 juta peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini ikut PBI tapi dinonaktifkan oleh pemerintah pusat atau daerah karena kuota fiskal pemerintah pusat dan daerah itu tidak mampu, tidak cukup. Kalau yang sekarang kan 96,8 juta. Ya, kalau tadi disebutkan ada alokasi setiap tahun 48 triliun. Nah, kalau nanti dinaikkan, maka di RAPBN 2026 yang itu sekitar 66,5 triliun. Nah, tapi sekarang masih 48 triliun. Nah, ini kan karena memang waktu itu yang mandiri-mandiri ini, yang kelas 3, yang memang dia memang tidak mampu, dia itu kan mau bayar tidak mampu karena ada tunggakan yang menyandera. Akhirnya mereka itu
usaha untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan sehingga bisa mengakses PBI. Nah, PBI yang dimakses mereka dapat sehingga kuotanya tidak berubah, orang miskin yang baru atau miskin yang lama ini suka dinonaktifkan, yang mau baru nggak bisa masuk. Nah, ini yang kembali menurut saya pemutihan tunggakan ini itu adalah upaya juga untuk mengembalikan peserta-peserta yang mandiri sebelumnya yang masuk ke PBI untuk dikembalikan ke mandiri supaya peserta PBI yang sesungguhnya yang memang betul miskin dan tidak mampu itu kembali menjadi peserta PBI. Sekarang ini ada 40 juta orang. Nah, saya berharap yang namanya inklusif, yang namanya hak konstitusional tidak hanya menyasar peserta mandiri tapi juga peserta yang PBI yang 40 juta. Dengan cara apa? Ya meng-cleansing data. Sekarang data tunggal sosial ekonomi nasional di TSN. Nah, ini yang memang menurut Survei Kesehatan Indonesia oleh Kemenkes 2023 disebut PBI itu, PBI JKN itu yang mengisi itu 35% itu adalah pekerja swasta. Artinya orang yang memang mampu tetapi dia mengisi haknya si orang miskin. Nah, kami sih berharap ini juga menjadi lanjutan kebijakan yang memang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat miskin itu betul-betul bisa ditampung di PBI, tidak ada lagi 40 yang dinonaktifkan, masyarakat menengah, masyarakat mandiri ini kembali ke mandiri sehingga mereka bayar tanpa ada tunggakan yang menyandra. Nah, kembali persoalannya kan adalah setelah kebijakan ini apalagi? Nah, saya sih berharap ada kebijakan yang memang menyertai secara langsung, yaitu meningkatkan pelayanan supaya orang-orang menengah ke atas ini yang nantinya misalnya bayar, dia tidak kecewa lagi. Nah, bagaimana kalau ada persoalan datang ke BPJS 1 di setiap rumah sakit yang bekerja sama. Kedua, menurut saya penting untuk menerapkan PP 86 2013 itu sanksi tidak dapat layanan publik. Orang kaya mau pergi ke luar negeri bikin paspor harusnya disyaratkan Anda mau bikin paspor harus ada JKN aktif dulu. Kalau nggak mampu kelas 1 150 nggak mau misalnya, nggak mau 150 kelas 1 100.000 kelas 2 nggak apa, kelas 3 nggak apa-apa. Nah, artinya nih gotong royong itu memang dalam konteks Indonesia, mohon maaf, itu harus juga tanda kutip dipaksa dengan PP 86 2013. Sekarang ini kan hanya baru SKCK dan SIM. Nah, ini yang tentunya bisa mengajak orang-orang kaya, yuk bergotong royong. Anda nggak mau kelas 1 nggak apa-apa, kelas 2 nggak apa-apa, kelas 3 aja yang penting gotong royong. Supaya Pak ikut tertolong gitu. Itu dia. Lantas siapa saja pihak yang harus bisa bersinergi untuk bisa mewujudkan begitu bahwa kebijakan ini bisa terrealisasi dan terimplementasi dengan baik sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Timbul dan juga Bu Ima. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan penerimaan iuran BPJS seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia untuk penerimaan iuran BPJS Kesehatan kita cermati dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ya, sempat mencapai 133,94 triliun di tahun 2020 meningkat menjadi 139,5 triliun di tahun 2021, tahun berikutnya 143,29 triliun dan di tahun 2023 149,61 triliun rupiah. Namun kita cermati di tahun 2024 ada sedikit penurunan menjadi 133,45 triliun rupiah. Dan bagaimana dengan anggaran kesehatan dalam BPJS? Ini dia bisa Anda saksikan juga. Di tahun 2022 ada 188,1 triliun, kemudian di tahun 2023 ada penurunan sedikit 185,5 triliun, kemudian di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 195 triliun. Tahun ini proyeksinya mencapai 218,5 triliun dan di tahun 2026 diharapkan ataupun sudah dianggarkan sekitar 244 triliun rupiah untuk anggaran kesehatan. Dan kita lihat apakah ini memiliki satu poin penting kalau kita bicara mengenai likuiditas yang dimiliki oleh pemerintah sendiri maupun dari badan pengelola untuk jaminan sosial kesehatannya sendiri. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Timbul dan juga Ibu Ima. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan Bu Ima, kira-kira apa nih poin-poin lagi nih kalau kita bicara mengenai dari sisi kebijakan publik sehingga pihak-pihak yang nanti akan menjadi lokomotif untuk kegiatan ini bisa terlaksana itu di bagian yang mana, Bu Ima?
Iya, artinya kemudian kita perlu melakukan evaluasi ulang terhadap iuran tadi gitu ya. Yang kemudian memang masih ada kendala-kendala gitu ya, Oke. terkait dengan masalah, pembayaran tadi gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian kita juga momen untuk kemudian melakukan pemutakhiran gitu ya, data gitu ya, agar kemudian memang betul-betul kebijakan terkait dengan pemutihan dan lain sebagainya itu tepat sasaran gitu ya, yang kemudian bisa menentukan mana peserta yang benar-benar layak untuk diputihkan. Dan kemudian, pijakan yang, dalam sisi kebijakan dengan jangka panjang gitu dan berkelanjutan. Artinya sistem ini perlu kemudian dilakukan, melakukan evaluasi kembali gitu ya. Artinya ada pemutihan yang kemudian akan dilakukan gitu kan. Ini artinya untuk dalam tataran untuk pembenahan terkait dengan JKN itu sendiri, bukan kemudian melakukan menutup dari persoalan yang masa lalu, tetapi ya ini kita tadi betul-betul bisa melakukan evaluasi terkait dengan sistem dan kemudian juga pemutakhiran terkait data dan menata kebijakan untuk jangka panjang itu sendiri. Seperti itu dari saya. Baik, nah Pak Timbul sendiri apa nih yang mungkin kita perlu perhatikan? Apakah Anda melihat concern terhadap likuiditasnya misalnya dari BPS Kesehatan ataupun pemerintah sendiri sehingga pemutihan ini benar-benar apakah menjadi suatu program yang ataupun kebijakan yang afirmatif atau mungkin nanti justru menekan terkait dengan likuiditas dari pemerintah sendiri ataupun badan pengelolanya begitu? Ya, jadi memang penerimaan JKN itu mayoritas 95% itu dari iuran. Kalaupun ada pajak rokok, ada pendapatan lainnya, ada silpa, itu kecil gitu ya. Jadi penerimaan utama itu pasti dari pendapatan iuran. Nah, sejak 2020 sampai sekarang itu tidak terjadi kenaikan iuran. Walaupun dalam Undang-Undang SJSN disebut iuran itu ditinjau berkala. Di Perpres 82 dan setelah itu juga disebutkan paling lambat 2 tahun. Nah, sekarang sudah 4 tahun. 5 tahun masuk tahun kelima. Harusnya kan 2019, 2020, 2022, 2023. Tapi kan waktu itu karena pemilu dan sebagainya nggak mau dinaikin. Demikian juga waktu Pak 2019. Nah, tentunya memang menjadi hal yang keniscayaan iuran itu dinaikkan. Nah, saya memang mendorong kenaikan iuran. Tetapi itu kenaikan hanya untuk peserta PBI dulu. Yang iurannya dibayar full dari pemerintah. Oke. Kalau penerima upah swasta itu memang setiap tahun naik. Persentasenya tetap 5%, tapi upah minimum naik. Secara nominal naik, nggak usah diganggu lagi. Oke. Kedua, peserta PBI, nah ini yang harus dinaikkan. Yang sekarang 42.000. Nah, hitungannya ada yang mengatakan 70.000, sehingga bisa nanti mendongkrak untuk membantu tidak terjadinya defisit. Nah, yang ketiga, peserta itu peserta mandiri. Nah, peserta mandiri menurut saya harus bijak. Jangan kita mengulang Perpres 64 2020. Karena sekarang masyarakat kelas menengah juga menurun, kemudian juga pencari kerja juga susah, dan sebagainya. Nah, artinya ini ditunda dulu kenaikannya, sampai memang kita melihat kondisi. Tetapi kalau kenaikan PBI, dia menjadi 70.000, menurut saya per orang per bulan itu cukup mampu untuk mengatasi defisit di 2026. Mungkin sekarang cukup masih surplus ya. Terakhir kan 49,5 triliun di akhir 2024. Masih bisa aset bersih itu mengatasi pembiayaan yang rasio klaimnya di atas 100%. Nah, tentunya 2026 akan menjadi pertanyaan kalau tidak naik. Nah, jadi segerakan naik iuran itu. Nah, jadi kembali bahwa kalaupun hari ini ada kenaikan iuran untuk PBI atau misalnya mandiri, kalau tidak dilakukan pemutihan itu, kenaikan 1 perak pun peserta mandiri itu tidak akan tidak mengubah nasib yang 15 juta. Nah, oleh sebab itu diputihkan dulu. Sehingga kalaupun nanti ya setelah 2026 ada kenaikan mandiri, itu bisa lebih memastikan mereka membayar lebih baik dan sebagainya. Nah, pemutihan ini menurut saya ada rasa keadilannya. Kalau dulu kita dengar ada tax amnesty, orang kaya kok dapat tunggakan dapat penghapusan pajak. Sekarang orang-orang miskin inilah saatnya untuk diberikan keadilan. Nah, selain itu juga mereka kan juga akan mendapatkan kepastian, ya kalau Gustav Redbach kan tujuan hukum harus memberikan satu keadilan, pemanfaatan, kepastian hukum. Dan ini juga yang bisa memberikan kepastian hukum, pemanfaatan, keadilan bagi rakyat untuk mengakses jaminan kesehatan nasional. Nah, jaminan kesehatan nasional itu tidak bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sendiri.
menurut Inpres 1 tahun 2022 ada 30 kementerian lembaga pemerintah daerah yang memang diinstruksikan untuk mengoptimalisasi program JKN. Nah, bagaimana untuk mengatasi kedisiplinan rakyat membayar khususnya peserta mandiri perusahaan ya itu ada dalam Inpres itu. Makanya setuju tadi Bu Ima bahwa kita harus mengevaluasi. Saatnya Presiden mengevaluasi Inpres 1 2022 sehingga jalannya sistem ekosistem JKN ini didukung oleh 30 kementerian lembaga dan masyarakat mendisiplinkan diri ya. Nah, tentunya edukasi, peningkatan pelayanan itu juga menjadi hal-hal penting yang terus-menerus dilakukan seperti itu. Itu dia. Yang penting ini diharapkan memang tidak menjadi solusi akhir begitu ya Pak Timbul dan juga Bu Ima begitu, sehingga ya menjadi titik awal lah untuk menuju sistem kesehatan kita yang lebih dinamis, kemudian juga mungkin inklusif dan juga berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Timbul dan juga Ibu Ima, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Terima kasih Bu Ima, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, pemerintah mengupayakan langkah konkret untuk membebaskan sebagian masyarakat dari tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional. Namun Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan kebijakan penghapusan ini hanya untuk kelompok yang dinilai benar-benar tidak mampu membayar tunggakan iuran. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengupayakan langkah konkret untuk membebaskan sebagian masyarakat dari tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional yang selama ini mencapai triliunan rupiah. Rencana ini memperkuat komitmen pemerintah untuk mencari solusi atas masalah tunggakan yang menjadi momok bagi masyarakat. Muhaimin mengatakan jaminan kesehatan nasional merupakan gerakan gotong royong yang berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia, termasuk di dalamnya yakni peran pemerintah dalam membantu golongan masyarakat yang paling miskin. Bapak Ibu sekalian, jaminan kesehatan nasional adalah gerakan gotong royong menegakkan keadilan sosial untuk memutus mata rantai ketimpangan kesehatan dan ekonomi. Sehingga yang kaya membantu yang miskin, pengusaha membantu pekerjanya, pemerintah membantu masyarakat yang paling miskin. Sampai hari ini pemerintah membantu 96 juta melalui program penerima bantuan iuran. Tidak kurang angkanya 60 triliun rupiah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan bahwa tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya akan dihapus pemerintah mencapai 7,69 triliun. Namun Gufron menyebut kebijakan penghapusan ini tidak berlaku bagi seluruh peserta JKN yang menunggak, melainkan hanya kelompok tertentu yang dinilai tak mampu membayar tunggakan iuran. Gufron menjelaskan sebagian besar tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang akan diputihkan merupakan tunggakan lama dengan rentang waktu lebih dari 2 tahun. Meski demikian, sistem perhitungan BPJS selama ini memang hanya membatasi akumulasi tunggakan maksimal 2 tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemutihan iuran BPJS, kebijakan afirmatif atau risiko baru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, dan juga Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Timbul, apa kabar Pak? Baik Mas, salam sehat. Salam sehat, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Ima, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Ima, ini sebelum membahas lebih jauh mungkin dari sisi kebijakan publik, bagaimana dengan langkah kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah ini? Ada rencana untuk menghapuskan iuran ke BPJS Kesehatan begitu ya, kaitannya dengan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Direktur BPJS Kesehatan, hanya untuk orang-orang yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi ya angin segar dengan kondisi masyarakat saat ini begitu Bu Ima?
Iya, kalau kita melihat dari kondisi sosial masyarakat pada saat ini, jadi rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS ini akan berdampak ya terhadap ekonomi dan kemudian sosial masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari aspek kebijakan di dalam konteks terkait dengan keadilan sosial ini, kalau kita bisa melihat bahwa kebijakan seperti ini, kalau kita kaitkan dengan sistem jaminan sosial, artinya mengutamakan pemulihan akses layanan kesehatan gitu ya, dan kemudian ketimbang kemudian mereka memutuskan gitu ya, memutuskan terkait dengan kepesertaan terhadap para peserta yang kemudian melakukan tunggakan ini. Namun kemudian keadilan ini ya sejatinya tidak bisa kemudian dikatakan sebagai kebijakan yang kemudian sesaat saja gitu ya, tetapi bagaimana kemudian ini dalam jangka panjang ini bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat yang kemudian tadi ya memang betul-betul mereka sudah menunggak dan memang dalam konteks ekonominya memang tidak mampu sehingga kemudian menjangkau gitu ya di dalam kaitan dengan mereka yang kemudian memang betul-betul membutuhkan terkait dengan layanan terkait dengan jaminan sosial ini tetapi memang dirasakan memang tidak terjangkau gitu ya untuk membayar iuran itu sehingga menunggak gitu ya seperti itu. Baik, gitu. itu dia. Menjadi angin segar ya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini dengan tekanan daya beli yang terjadi saat ini. Nah, Pak Timbul, BPJS Watch sendiri bagaimana Anda melihat begitu dan mungkin sedikit mereview terkait dengan pelaksanaan program dari JKN sendiri seperti apa sih saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang tentunya kalau kita mengacu pada Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 jaminan sosial kan hak seluruh rakyat Indonesia, artinya hak konstitusional diturunkan dalam Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, prinsip kepesertaan wajib. Dalam Perpres 82 2018 1 Januari 2019 seluruh rakyat harus ikut bergotong royong dan sebagainya. Nah, memang tentunya hak konstitusional ini terkendala ketika memang di 2020 ketika COVID sedang merajalela, lahir Perpres 64 2020. Sebelumnya Perpres 75 2019 yang menaikkan iuran dari 80.000 ini untuk kelas mandiri ya, kelas 1 80.000 ke 160, kelas 2 51 ke 110, kelas 3 23 ke 42. Di judicial review oleh kelompok penyandang hemodialisis dibatalin sama MA untuk peserta mandiri. Nah, artinya memang dalam kondisi seperti ini harusnya tetap nih. Tapi pemerintah malah mengeluarkan lagi Perpres 64 2020 di Agustus yang menaikkan lagi dari 80 ke 150, bukan 160, ke 150. Kelas 2 dari 51 ke 100.000, bukan ke 110. Nah, kelas 3 tetap dari 23 ke 42 tapi disubsidi 7.000. Nah, di tengah krisis COVID seperti itu, daya beli masyarakat mandiri, pekerjaannya udah nggak jelas, pendapatannya sudah tidak jelas lagi, dinaikkan. Nah, akhirnya terjadilah penumpukan tunggakan yang akhirnya memang dibayar, yang diwajibkan bayarkan 24 bulan. Tapi dia menyandra terus sampai 5 tahun ini. Sehingga ada sekitar 15 juta peserta mandiri yang menunggak. Yang memang tentunya betul menunggak itu ada dua sebab, ability to pay dan willingness to pay. Ability to pay memang yang menjadi mayoritas karena tidak mampu. Nah, kalau willingness to pay itu yang menengah ke atas. Dia ikut peserta JKN tapi ketika dia mendapat layanan di rumah sakit atau vaskes lainnya dia kecewa karena harus disuruh beli obat, harus apa. Nah, dia bilang, enggak, saya nggak mau bayar iuran lagi. Nah, jadi itu willingness. Nah, jadi kemauannya aja nggak ada. Nah, jadi tentunya yang memang betul harus disasar adalah bagaimana tunggakan iuran bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki ability-nya, to pay-nya ini bisa diputihkan. Sehingga hak konstitusionalnya itu dipulihkan. Dia bisa mengakses lagi. Kalau menunggak kan tidak bisa. Nah, jadi selama ini mereka itu kan mau membayar nih. Saya mau membayar nih. Tapi disandra oleh tunggakan, nggak boleh. Anda bayar dulu tunggakan. Nah, kalau nggak bayar, kalau nggak dibayar tunggakan, ya nggak bisa membayar bulanan. Nah, artinya memang tunggakan ini kan hanya potensi menjadi penerimaan, potensi, tapi nggak menjadi penerimaan real. Nah, tapi kalau dia membayar iuran sekarang, kalau nanti dihapuskan, dia bayar iuran, kan artinya menjadi pendapatan real.
bagi JKN. Nah, ini kan yang bisa membantu cash flow BPJS Kesehatan program JKN ini untuk membayar ke rumah sakit. 2023, 2024 dan 2025 ini rasio klaimnya sudah di atas 100%. 2023, 2026 sekitar 106%. Kalau ini sekarang bisa diperkirakan 111. Artinya penerimaan iuran itu tidak mampu untuk membiayai pelayanan baik di vaskes tingkat 1 maupun tingkat 2 maupun biaya-biaya lainnya. Nah, ini artinya apa? Ada ancaman defisit kalau memang penerimaan iuran itu tidak mampu mengatasi segala pembiayaan. Nah, jadi kalau kami sih sambut baik pemutihan ini. Nah, tetapi juga untuk willingness to pay artinya juga kan pemerintah kalau menurut saya ini harus juga memberikan diskon saja lah. Misalnya 24 bulan ketentuan regulasinya, berikan 12 bulan sebagai stimulus mereka membayar tunggakan yang setengah sehingga menjadi pendapatan real JKN. Kalau yang tidak mampu, oke, dihapus saja. Mereka bisa nanti membayar bulanan normal sehingga menjadi pendapatan real. Kalau yang mampu menengah ke atas, yang kelas 1, kelas 2 misalnya, dia kasih aja diskon. Jadi yang tadi 24 bulan hanya 12 bulan sehingga mereka membayar tunggakan yang di diskon ini dan membayar iuran bulanan yang normal. Nah, itu. Jadi tentunya ini menjadi bagian dari mengembalikan hak konstitusional. Kedua, mendukung penerimaan iuran untuk JKN itu. Baik, Pak Timo, itu dia yang perlu dilakukan begitu untuk yang ability to pay maupun yang willingness to pay begitu, di mana memang ability karena ketidakmampuannya itu yang memang harus diperhatikan. Berarti memang sudah tepat ya kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, Bu Ima, lantas kira-kira poin-poin krusial apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, kalau kita memang ingin mempertimbangkan adanya pemutihan iuran BPJS Kesehatan tadi. Sementara Pak Timbul tadi kan memang ada 2 poin yang perlu dicermati, antara yang memang mereka tidak mau bayar, kemudian nunggak, antara yang mereka tidak memiliki kemampuan secara real begitu untuk membayar iuran BPJS, Bu Ima. Iya, artinya ada segmentasi peserta, yaitu yang benar-benar mereka yang menunggak itu adalah benar-benar masyarakat yang tidak mampu ya, gitu ya, seperti itu. Ada segmentasi peserta yang kemudian kita perlu perhatikan, lalu kemudian syarat pemutihan gitu ya. Artinya memang misalkan memang tadi ada yang nggak disiplin gitu kan, tetapi kemudian mereka harus aktif kembali membayar selama periode tertentu gitu. Jadi harus ada segmentasi dan syarat yang kemudian perlu ditentukan. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kebijakan ini menurut Anda sudah tepat begitu, dan konteksnya apakah memang harus secara nasional begitu atau bertahap atau bagaimana Bu Ima, sehingga ya dampaknya benar-benar bisa dirasakan langsung nih bagi pengguna BPJS-nya sendiri maupun masyarakat secara umum. Iya, tentu harus ada strategi perlindungan yang berkelanjutan ya, tidak hanya sesaat saja, sehingga kemudian secara komprehensif ini kemudian dirumuskan gitu ya. Dan kemudian ini bukan untuk tambal sulam, tetapi memang berkelanjutan dan inklusif, seperti itu Mas Beras. Baik, nah kembali lagi ke Pak Timbul. Lantas kalau kita melihat dengan kondisi yang ada saat ini, dengan segmen tadi masyarakat yang sudah dilakukan, apakah ya kita bicara mengenai lagi-lagi data ini Pak Timbul, apakah pemerintah BPJS Kesehatan sendiri sudah memiliki data yang akurat begitu terkait yang masyarakat yang memang masuk dalam kategori ability to pay ataupun willingness to pay tadi begitu Pak? Ya, seharusnya sudah, karena kan memang dia terkait dengan nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga yang memang mereka kan pendapatannya berapa dan sebagainya. Nah, tetapi memang juga bukan berarti yang kelas 1 awalnya itu menjadi orang yang akan memiliki kemampuan bayar terus, belum tentu juga. Jadi ada juga yang sudah turun. Jadi memang kembali ini persoalan harus memang dilakukan dengan pendataan yang lebih jelas ya, lebih objektif ya. Tapi menstimulus mereka yang mampu ini untuk membayar tunggakannya supaya menjadi pendapatan real, menurut saya baik untuk diberikan diskon. Jadi kalau yang sekarang 24 bulan diberikan aja 1 bulan. Jadi 50% Anda bayar sudah menjadi peserta aktif. Tapi bagi yang masyarakat menengah ke bawah yang ability to pay-nya tidak ada, ya diberikan diskon 100%. Nah, cuman saya mau mengatakan begini, terkait dengan kepesertaan ini yang harus inklusif tadi ya, bahwa sebenarnya ada 55 juta orang yang memang dinonaktifkan di program JKN. 15 juta di kepesertaan mandiri, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mayoritas memang kelas 3, dan yang juga ada 40 juta
peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini ikut PBI tapi dinonaktifkan oleh pemerintah pusat atau daerah karena kuota fiskal pemerintah pusat dan daerah itu tidak mampu, tidak cukup. Kalau yang sekarang kan 96,8 juta. Ya, kalau tadi disebutkan ada alokasi setiap tahun 48 triliun. Nah, kalau nanti dinaikkan, maka di RAPBN 2026 yang itu sekitar 66,5 triliun. Nah, tapi sekarang masih 48 triliun. Nah, ini kan karena memang waktu itu yang mandiri-mandiri ini, yang kelas 3, yang memang dia memang tidak mampu, dia itu kan mau bayar tidak mampu karena ada tunggakan yang menyandera. Akhirnya mereka itu berusaha untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan sehingga bisa mengakses PBI. Nah, PBI yang diakses mereka dapat sehingga kuotanya tidak berubah, orang miskin yang baru atau miskin yang lama ini suka dinonaktifkan, yang mau baru nggak bisa masuk. Nah, ini yang kembali menurut saya pemutihan tunggakan ini itu adalah upaya juga untuk mengembalikan peserta-peserta yang mandiri sebelumnya yang masuk ke PBI untuk dikembalikan ke mandiri supaya peserta PBI yang sesungguhnya yang memang betul miskin dan tidak mampu itu kembali menjadi peserta PBI. Sekarang ini ada 40 juta orang. Nah, saya berharap yang namanya inklusif, yang namanya hak konstitusional tidak hanya menyasar peserta mandiri, tapi juga peserta yang PBI yang 40 juta. Dengan cara apa? Ya meng-cleansing data. Sekarang data tunggal sosial ekonomi nasional di TSN. Nah, ini yang memang menurut survei kesehatan Indonesia oleh Kemenkes 2023 disebut PBI itu, PBI JKN itu yang mengisi itu 35% itu adalah pekerja swasta. Artinya orang yang memang mampu, tetapi dia mengisi haknya si orang miskin. Nah, kami sih berharap ini juga menjadi lanjutan kebijakan yang memang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat miskin itu betul-betul bisa ditampung di PBI, tidak ada lagi 40 yang dinonaktifkan, masyarakat menengah, masyarakat mandiri ini kembali ke mandiri sehingga mereka bayar tanpa ada tunggakan yang menyandra. Nah, kembali persoalannya kan adalah setelah kebijakan ini apalagi? Nah, saya sih berharap ada kebijakan yang memang menyertai secara langsung, yaitu meningkatkan pelayanan supaya orang-orang menengah ke atas ini yang nantinya misalnya bayar, dia tidak kecewa lagi. Nah, bagaimana kalau ada persoalan datang ke BPJS 1 di setiap rumah sakit yang bekerja sama. Kedua, menurut saya penting untuk menerapkan PP 86 2013 itu sanksi tidak dapat layanan publik. Orang kaya mau pergi ke luar negeri bikin paspor harusnya disyaratkan Anda mau bikin paspor harus ada JKN aktif dulu. Kalau nggak mampu kelas 1 150 nggak mau misalnya, nggak mau 150 kelas 1 100.000 kelas 2 nggak apa, kelas 3 nggak apa-apa. Nah, artinya nih gotong royong itu memang dalam konteks Indonesia, mohon maaf, itu harus juga tanda kutip dipaksa dengan PP 86 2013. Sekarang ini kan hanya baru SKCK dan SIM. Nah, ini yang tentunya bisa mengajak orang-orang kaya, yuk bergotong royong. Anda nggak mau kelas 1 nggak apa-apa, kelas 2 nggak apa-apa, kelas 3 aja yang penting gotong royong. Supaya ikut tertolong gitu. Itu dia. Lantas siapa saja pihak yang harus bisa bersinergi untuk bisa mewujudkan begitu bahwa kebijakan ini bisa terrealisasi dan terimplementasi dengan baik sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar. Pak Timbul dan juga Bu Ima. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan penerimaan iuran BPJS seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia untuk penerimaan iuran BPJS Kesehatan kita cermati dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ya, sempat mencapai 133,94 triliun di tahun 2020 meningkat menjadi 139,5 triliun di tahun 2021, tahun berikutnya 143,29 triliun dan di tahun 2023 149,61 triliun rupiah. Namun kita cermati di tahun 2024 ada sedikit penurunan menjadi 133,45 triliun rupiah. Dan bagaimana dengan anggaran kesehatan dalam BPJS? Ini dia bisa Anda saksikan juga.
Di tahun 2022 ada 188,1 triliun, kemudian di tahun 2023 ada penurunan sedikit 185,5 triliun, kemudian di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 195 triliun. Tahun ini proyeksinya mencapai 218,5 triliun dan di tahun 2026 diharapkan ataupun sudah dianggarkan sekitar 244 triliun rupiah untuk anggaran kesehatan. Dan kita lihat apakah ini memiliki satu poin penting kalau kita bicara mengenai likuiditas yang dimiliki oleh pemerintah sendiri maupun dari Badan Pengelola untuk jaminan sosial kesehatannya sendiri. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Timbul dan juga Ibu Ima. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan Bu Ima, kira-kira apa nih poin-poin lagi nih kalau kita bicara mengenai dari sisi kebijakan publik sehingga pihak-pihak yang nanti akan menjadi lokomotif untuk kegiatan ini bisa terlaksana itu di bagian yang mana, Bu Ima? Iya, artinya kemudian kita perlu melakukan evaluasi ulang terhadap iuran tadi gitu ya. Yang kemudian memang masih ada kendala-kendala gitu ya, terkait dengan masalah pembayaran tadi gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian kita juga momen untuk kemudian melakukan pemutakhiran gitu ya, data gitu ya, agar kemudian memang betul-betul kebijakan terkait dengan pemutihan dan lain sebagainya itu tepat sasaran gitu ya, yang kemudian bisa menentukan mana peserta yang benar-benar layak untuk diputihkan. Dan kemudian pijakan yang dalam sisi kebijakan dengan jangka panjang gitu dan berkelanjutan. Artinya sistem ini perlu kemudian dilakukan melakukan evaluasi kembali gitu ya. Artinya ada pemutihan yang kemudian akan dilakukan gitu kan. Ini artinya untuk dalam tataran untuk pembenahan terkait dengan JKN itu sendiri, bukan kemudian melakukan menutup dari persoalan yang masa lalu, tetapi ya ini kita tadi betul-betul bisa melakukan evaluasi terkait dengan sistem dan kemudian juga pemutakhiran terkait data dan menata kebijakan untuk jangka panjang itu sendiri. Seperti itu dari saya. Baik, nah Pak Timbul sendiri apa nih yang mungkin kita perlu perhatikan? Apakah Anda melihat concern terhadap likuiditasnya misalnya dari BPS Kesehatan ataupun pemerintah sendiri sehingga pemutihan ini benar-benar apakah menjadi suatu program yang ataupun kebijakan yang afirmatif atau mungkin nanti justru menekan terkait dengan likuiditas dari pemerintah sendiri ataupun badan pengelolanya begitu? Ya, jadi memang penerimaan JKN itu mayoritas 95% itu dari iuran. Kalaupun ada pajak rokok, ada pendapatan lainnya, ada silpa, itu kecil gitu ya. Jadi penerimaan utama itu pasti dari pendapatan iuran. Nah, sejak 2020 sampai sekarang itu tidak terjadi kenaikan iuran. Walaupun dalam Undang-Undang SJSN disebut iuran itu ditinjau berkala. Di Perpres 82 dan setelah itu juga disebutkan paling lambat 2 tahun. Nah, sekarang sudah 4 tahun. 5 tahun masuk tahun kelima. Harusnya kan 2019, 2020, 2022, 2023. Tapi kan waktu itu karena pemilu dan sebagainya nggak mau dinaikin. Demikian juga waktu Pak 2019. Nah, tentunya memang menjadi hal yang keniscayaan iuran itu dinaikkan. Nah, saya memang mendorong kenaikan iuran. Tetapi itu kenaikan hanya untuk peserta PBI dulu. Yang iurannya dibayar full dari pemerintah. Kalau penerima upah swasta itu memang setiap tahun naik. Persentasenya tetap 5%, tapi upah minimum naik. Secara nominal naik, nggak usah diganggu lagi. Kedua, peserta PBI, nah ini yang harus dinaikkan. Yang sekarang 42.000. Nah, hitungannya ada yang mengatakan 70.000 sehingga bisa nanti mendongkrak untuk membantu tidak terjadinya defisit. Nah, yang ketiga, peserta itu peserta mandiri. Nah, peserta mandiri menurut saya harus bijak. Jangan kita mengulang Perpres 64 2020. Karena sekarang masyarakat kelas menengah juga menurun, kemudian juga pencari kerja juga susah, dan sebagainya. Nah, artinya ini ditunda dulu kenaikannya, sampai memang kita melihat kondisi. Tetapi kalau kenaikan PBI, dia menjadi 70.000, menurut saya per orang per bulan itu cukup mampu untuk mengatasi defisit di 2026. Mungkin sekarang cukup masih surplus ya. Terakhir kan 49,5 triliun di akhir 2024. Masih bisa aset bersih itu mengatasi pembiayaan yang rasio klaimnya di atas 100%. Nah, tentunya 2026 akan menjadi pertanyaan kalau tidak naik. Nah, jadi segerakan naik iuran itu. Nah, jadi kembali bahwa kalaupun hari ini ada kenaikan iuran untuk PBI atau misalnya mandiri, kalau tidak dilakukan pemutihan itu, kenaikan 1 perak pun peserta mandiri itu tidak akan tidak mengubah nasib yang
15 juta. Nah, oleh sebab itu diputihkan dulu. Sehingga kalaupun nanti ya setelah 2026 ada kenaikan mandiri, itu bisa lebih memastikan mereka membayar lebih baik dan sebagainya. Nah, pemutihan ini menurut saya ada rasa keadilannya. Kalau dulu kita dengar ada tax amnesty, orang kaya kok dapat tunggakan, dapat penghapusan pajak. Sekarang orang-orang miskin inilah saatnya untuk diberikan keadilan. Nah, selain itu juga mereka kan juga akan mendapatkan kepastian, ya kalau Gustav Redbach kan tujuan hukum harus memberikan satu keadilan, pemanfaatan, kepastian hukum. Dan ini juga yang bisa memberikan kepastian hukum, pemanfaatan, keadilan bagi rakyat untuk mengakses jaminan kesehatan nasional. Nah, jaminan kesehatan nasional itu tidak bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Menurut Inpres 1 tahun 2022, ada 30 kementerian lembaga pemerintah daerah yang memang diinstruksikan untuk mengoptimalisasi program JKN. Nah, bagaimana untuk mengatasi kedisiplinan rakyat membayar, khususnya peserta mandiri, perusahaan, ya itu ada dalam Inpres itu. Makanya setuju tadi Bu Ima bahwa kita harus mengevaluasi. Saatnya Presiden mengevaluasi Inpres 1 2022 sehingga jalannya ekosistem JKN ini didukung oleh 30 kementerian lembaga dan masyarakat mendisiplinkan diri, ya. Nah, tentunya edukasi, peningkatan pelayanan itu juga menjadi hal-hal penting yang terus-menerus dilakukan seperti itu. Itu dia. Yang penting ini diharapkan memang tidak menjadi solusi akhir begitu ya Pak Timbul dan juga Bu Ima begitu, sehingga ya menjadi titik awal lah untuk menuju sistem kesehatan kita yang lebih dinamis, kemudian juga mungkin inklusif dan juga berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Timbul dan juga Ibu Ima, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Timbul, terima kasih Bu Ima, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.